Di kajian pada sore hari ini mengenai ideologi, artinya ideologi kita di zaman modern ini harus dijaga, dipertahankan, jangan sampai ikut golongan yang semakin akhir zaman semakin tipis keyakinannya, sampai ketika terlalu kuat menjadi bangsa yang terlalu kuat, ketika agamanya sudah salah, ketika ditanya mengenai Tuhannya dijawab Tuhan itu apa, atau menjawab Tuhan itu hipotesis karena masih mau diteliti. Sedangkan kita, kalau kita itu iman dan bisa menjaga keimanan kita, ideologi kita itu cukup dengan bersandar kepada wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita bisa menjawab Tuhan kita itu Maha Kuasa dan Tuhan kita itu sudah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalam ideologi, yaitu ideologi yang salah, seperti keyakinannya orang yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Pertama, cerita tentang orang yang salah ideologinya itu dimulai dari dulu Nabi Isa ketika berdakwah, ketika memaparkan mukjizatnya dan menjelaskan mukjizatnya kepada Bani Israel itu tidak terima, sampai diceritakan ketika suatu saat di dalam ceritanya itu keluar dari Baitul Maqdis dan kembali kepada kaumnya, Nabi Isa itu tidak dipercaya dan akan dibunuh. Di samping tidak percaya kepada Nabi Isa, kaumnya juga akan membunuh Nabi Isa. Itulah persekongkolan kejahatan umat Nasara pertama kalinya. Ketika itu Nabi Isa sudah tahu bahwa akan dibunuh. Nabi Isa menawarkan kepada pengikutnya, yaitu Al-Hawariyun, menawarkan siapa yang akan menolong saya untuk agama Allah. Maka dijawab oleh pengikutnya yang setia, Al-Hawariyun itu saya akan menolongnya. Al-Hawariyun berjumlah 12 orang. Di dalam Al-Hawariyun ini diceritakan orangnya pendek-pendek dan juga senang pakai baju putih. Inilah Al-Hawariyun ini, pengikutnya Nabi Isa yang iman kepada Nabi Isa. Kalau pengikutnya Nabi Muhammad kan ditulis di dalam sejarah itu yang iman pertama kali Bakar, Sayyidah Khadijah dan Ali, keponakannya kan, dan yang lain-lain itu ditulis. Kalau di Nabi Isa yang iman pertama kali ialah Al-Hawariyun, ada 12 orang, tapi kaum yang lain jahatnya luar biasa. Jahatnya makaru, membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa akan dibunuh oleh kaum Bani Israel yang kafir. Artinya ada yang iman, ada yang kafir. Makanya ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang iman kepada yang diikuti kita itu harus berbahagia.
Karena kehidupan ini pasti ada dua, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Makanya harus dipertahankan. Di sini dibahas ada yang iman dan ada yang tidak iman. Yang tidak iman ini yang menjadi masalah, yang dari golongan kufar Bani Israel ini merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa. Apa yang dilakukan oleh Allah? Yang dilakukan oleh Allah itu tipu daya, mereka dibalas dengan tipu daya yang serupa. Allah menyuruh Nabi Isa diangkat oleh malaikat Jibril, dibawa ke langit, dan Allah menemukan orang yang dibunuh itu seperti Nabi Isa. Ketika ada salah satu orang yang ditugaskan membunuh, oleh Allah diketemukan dengan orang yang mirip dengan Nabi Isa. Ternyata yang mirip cuman apanya? Cuman mukanya yang mirip, badannya tidak mirip. Sampai geleng-geleng kepala, di mana Nabi Isa? Kata yang membunuh. Kok cuma mukanya yang mirip, badannya tidak mirip? Artinya mukanya ini mirip, tapi dari bawah muka tidak mirip. Itulah tipu daya Allah yang diberikan kepada orang yang akan membunuh Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit, diangkat ke langit dan dijauhkan dari orang-orang yang kafir, yang sifatnya yang seperti tadi itu, sampai ingin membunuh Nabi Isa. Dan bingung itu seterusannya. Tadi itu yang cuman sama wajahnya di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan juga, sampai bingung. Tuh, teman saya kok hilang satu, temannya hilang satu, Nabi Isa-nya hilang. Loh, kalau Nabi Isa-nya hilang, mana temannya? Kalau teman saya satu hilang, mana Nabi Isa-nya? Jadi yang mirip cuma mukanya. Jelas itu kita harus mengimani bahwasanya Nabi Isa itu benar-benar diangkat oleh Allah, dan yang dibunuh, yang disalib itu berangkat dari info, feeling. Nabi Isa sendiri sudah ngerti, dan Allah menyaksikan bahwasanya Nabi Isa akan dibunuh. Nabi Isa falamma ahassa, bahasanya sudah mengerti, dan sampai menawarkan kepada kaumnya siapa yang akan menolong, dan begitu. Dan orang-orang yang pengikutnya Nabi Isa ini menjadi lebih unggul ketimbang orang-orang yang kafir. Jadi yang sekarang itu yang sampai unggul orang Kristen, orang yang ikut Nabi Isa ini, ketika ditinggal Nabi Isa berbalik, sebagian pengikutnya itu berbalik menceritakan yang salah-salah, sehingga jadilah kitab-kitab yang tidak orisinil itu, kitab-kitab Injil yang tidak orisinil itu, karena pengikutnya Nabi Isa yang kafir yang ada setelah Nabi Isa, ya, dan bisa murtad dan begitu. Artinya orang Yahudi diberikan kelebihan. Memang kelebihan pertama, pinter-pinter dan juga mempunyai persenjataan, saif. Sampai kapan itu berlaku? Sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu Allah akan menghukumi apa yang diceritakan dari atas tadi. Sebenarnya yang terjadi, Nabi Isa sudah merasa ingin dibunuh sama kaumnya, terus Allah sudah tahu rencananya kaumnya yang jahat, menyuruh malaikat Jibril untuk mengangkat Nabi Isa, dan Allah
menyerupakan temannya si pembunuh itu seperti Nabi Isa, wajahnya saja, dan kebingungan tetap dibunuh, maka Allah akan menghukum para pelaku-pelaku dan orang-orang kafir yang mengikuti pengikut Nabi Isa yang kafir. Fa'u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya, maka akan diberi siksa di dunia. Di dunia akan disiksa, orang kafir disiksa, dibunuh, ditahan, dan disuruh bayar pajak dulu waktu kejayaan Islam ya. Dan di dalam akhirat juga masih belum selesai, masih ditunggu oleh api neraka. Dan orang yang iman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang Islam tidak pernah meyakini yang diceritakan di Paskah, yang kemudian diangkat, hilang, menebus dosa-dosanya orang Nasoro, itu tidak ada di dalam Islam. Yang ada yang seperti ini, perbuatan jahat pengikutnya Nabi Isa ingin membunuh Nabi Isa, ternyata oleh Allah dibalas, yang dibunuh bukanlah Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh malaikat Jibril dengan perkasa. Mengenai hadis yang menceritakan peristiwa pengangkatan Nabi Isa ini, diriwayatkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus awan, kemudian awan itu mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh awan. Kemungkinan awan yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril di tafsir yang lain disebut malaikat Jibril. Karena anaknya diangkat ke atas, ke langit, maka ibunya Maryam bergelantungan ikut memegang langit tersebut, ikut memegang awan tersebut, dan menangis. Maryam menangis. Pola, maka tegas Nabi Isa berkata kepada Maryam, innal kiamat ibu yang akan mengumpulkan kita. Artinya Nabi Isa akan berkumpul dengan ibunya yang namanya Maryam itu ketika datangnya kiamat. Ketika datangnya kiamat, wa kana dzalika lailatul qadri. Kasus terjadinya Nabi Isa diangkat ke langit dengan proses awan yang tadi terjadi di Baitul Maqdis pada Lailatul Qadar. Dan umurnya Nabi Isa waktu itu ialah umur 33 tahun. Kenapa saya ceritakan tidak ada yang iman kepada Nabi Isa? Karena Nabi Isa setelah berdakwah tidak ada yang beriman. Yang iman hanya al-Hawariyun, itu berjumlah 12 orang. Setelah itu menciptakan tipu daya yang lainnya, kafir-kafir itu wasat. Dan hidup Siti Maryam setelah terjadinya pengangkatan Nabi Isa ke langit itu hidup selama 6 tahun. Artinya waktu kejadian itu ibunya Nabi Isa menyaksikan dan mengatakan Nabi Isa kepada ibunya, kiamat yang akan mengumpulkan kita nanti. Setelah kejadian itu ibunya hidup di dunia, masih hidup 6 tahun, Sita sinin. Menurut riwayat hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya Nabi Isa itu akan diturunkan sebelum kiamat,
hampir-hampir kiamat akan turun Nabi Isa dan akan menghukumi kaumnya Nabi Muhammad ini dengan syariatnya Nabi Muhammad. Tetap disuruh puasa, disuruh sholat, tetap seperti itu, disuruh sembarang kali seperti syariatnya Nabi Muhammad. Artinya Nabi Isa ini kan Nabi sebelum Nabi Muhammad, syariatnya beda. Tapi ketika kembali sebelum kiamat, maka beliau akan menghukumi umatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dan jelas Nabi Isa belum mati sampai sekarang, menghukumi seperti syariatnya Nabi Muhammad dan juga membunuh Dajjal dan juga akan membunuh babi dan juga akan menghancurkan salib di seluruh bumi. Artinya Nabi Isa tidak mengakui salib-salib yang ada sekarang itu, salib ada di mana-mana itu Nabi Isa benci banget ya. Nanti sama Nabi Isa dibunuh Dajjalnya, babi-babinya dibunuh, dipecahkan salibnya dan dibebaskan bayar pajak, tidak ada pajak-pajakan lagi. Dan diriwayatkan di hadis Muslim akan tinggal di bumi ini sebelum kiamat. Nabi Isa akan tinggal selama 7 tahun. Asinin. Menurut hadis Abi Daud atau Yalisi, tinggalnya itu ialah 40 tahun. Setelah tinggal di bumi, Nabi Isa itu meninggal dan disolatin. Artinya orang nanti akan mensolatin meninggalnya Nabi Isa. Di sini jelas Nabi Isa sekarang belum mati karena tidak disolatin. Karena kisarannya Nabi Muhammad kan kalau sudah tidak sholat sudah waktunya disolatin, kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal kan disolatin. Maka bisa dianggap kesimpulannya Nabi Isa itu ada di bumi selama 40 tahun. Karena umur 33 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke langit dan ditambah diam di bumi 40 tahun. Ditambah 7 tahun. Setelah membunuh Dajjal, setelah merusak salib-salib yang ada di dunia ini, Nabi Isa prosesnya itu tinggal 7 tahun, berarti umur 40 tahun. Ada di bumi Nabi Isa 40 tahun. Ada di langitnya berapa? Dihitung sendiri. Berarti Nabi Isa itu dari dulu, dari umur 33 tahun diangkat ke langit dan baru dikembalikan 7 tahun di bumi. Ada di bumi Nabi Isa itu 40 tahun. Itu kesimpulannya. Artinya seperti ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Diceritakan kepada siapa? Diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu yang mengukuhkan sejarah yang benar dan mentiadakan sejarah yang salah. Yang benar oleh Al-Quran dikukuhkan sebagaimana yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, artinya Nabi Isa itu sekarang hidup. Yang dibunuh itu ialah temannya yang oleh Allah diserupakan atau disamakan dengan Nabi Isa, mukanya saja, ke bawahnya tidak sama. Sampai yang membunuh kebingungan, mana Isa? Kalau temannya yang mati, mana Isa? Kalau Isa yang mati, mana teman saya? Sampai bingung. Yang sekarang ini ya pengikutnya Nabi Isa yang kafir-kafir itu yang menyesatkan sampai berani merubah Injil yang sesuai dengan aslinya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kajian saya Pak tafsir pada sore hari ini, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa sebelum kiamat akan turun ke bumi. Berangkat dari keyakinan
Nabi Isa itu tidak pernah mati. Dulu itu tidak pernah mati. Bahkan akan turun lagi ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menghancurkan salib-salib yang ada di muka bumi. Itu kesimpulannya dengan landasan teori Al-Quran. Warafi'un diangkat ke langit, yang asli Nabi Isa yang asli diangkat. Mungkin semoga kita dapat mempertahankan ideologi kita, ideologi yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selamat sampai memperjuangkan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berjumpa dengan Allah di surga. Kita meyakini Allah memang Tuhan kita. Amin ya Rabbal. Dan kita bisa menjawab di kubur bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita. Nah, ideologi itu pentingnya di situ. Pertahankan, jangan sampai seperti mantan ustadz jadi pendeta. Jangan sampai. Alhamdulillah minta. Mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.